Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa salihin wa ja'ala ibadatan bayyinatul mu'minin wa amarna bil ittihadi wal ta'awuni baina ikhwatil muslimin wa nahana an tafarruqi wal tanazuli bi kitabihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa tabi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa tabi'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi jahidin tabi'in. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhur indallahi isna asara syahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Fa ya ibadallah, usina wa iyyakum bittaqwallah faqad faza. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada diri saya sendiri juga kepada seluruh hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Marilah kita menggunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagai wasilah yang menjadi perantara untuk menjalankan kita, bahkan menjadi syarat untuk menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, sebagai pedoman kehidupan di dunia ini, dan juga janganlah sampai kita terpecah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaudaraan di antara kita semua ini, dan juga memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam ketakwaan dan kebaikan, serta memerintahkan kita untuk saling mengingatkan terhadap perbuatan-perbuatan dosa dan juga kemaksiatan. Maka marilah kita patuhi dan melaksanakan perintah-perintah Allah, baik ketika kita dalam kesendirian maupun kita dalam jumlah banyak. Allah akan selalu memberikan balasan terhadap apa yang diperbuat oleh kita semuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau di dalam ayat tadi yang tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebagaimana ditegaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan, yaitu 4 bulan haram, adalah bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. 3 bulan itu 3 bulan yang berurutan ditambah bulan Rajab. Di dalam 4 bulan ini Allah menciptakan langit dan bumi dan melarang manusia untuk menganiaya dirinya sendiri maupun menganiaya orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan Rajab. Kita berada di bulan yang disebutkan di dalam ayat, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memulai 3 bulan mulia ini, yaitu dengan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kemudian dalam bulan ini kebaikan akan mendapatkan pahala yang besar dan kemaksiatan akan mendapatkan
kita perbaiki amal perbuatan kita, kemudian kita tingkatkan ibadah kita, kita perhatikan sholat kita, termasuk sholat keluarga, termasuk anak-anak kita. Jangan sampai pernah kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang kita miliki ini, karena semua yang kita kerjakan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidaklah kita mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un?" Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 44, "Man kafara fa 'alaihi kufruh wa man 'amila shalihan falyumsihim yamharu." Yang artinya barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang akan menanggung akibat kekafirannya, dan barang siapa yang beramal soleh, maka mereka sendirilah yang menyiapkan tempat yang menyenangkan, yaitu untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rajab ini bulan istighfar. Maka selaras dengan apa yang kita kenal, bahwa bulan Rajab adalah bulan istighfar. Oleh karena itu, marilah pada bulan ini kita memperbanyak bacaan istighfar dan terus-menerus melantunkannya dalam kehidupan kita semua. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan, "Rajabun syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrus shalah 'ala nabi mukhtar, wa Ramadan syahrul Quran." Bulan Rajab adalah bulan istighfar. Sya'ban adalah bulan membaca shalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ramadan adalah bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian di antara bacaan-bacaan istighfar yang diajarkan para ulama, termasuk juga Rasulullah SAW, bahwa di setiap bulan Rajab sedianya kita berdoa dengan Rabbi firli warhamni wa tub alaini. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW, tatkala menghadapi masuk bulan Rajab, dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi sudah mengawali 3 bulan pertama ini untuk senantiasa kita banyak beribadah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa-doa yang seyogianya kita sampaikan atau kita ucapkan, bahkan kita amalkan, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah." Demi Allah, aku sesungguhnya beristighfar kepada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini menandakan bahwa betapa Rasulullah SAW mengutamakan di saat-saat memasuki bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi di dalam Al-Quran, bahwa bulan yang Allah muliakan ini termasuk saat-saat diciptakannya bumi dan langit. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan bahwa pada suatu hari seorang imam besar, yaitu Imam Hasan Al-Basri, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rawi Ibnu Subaih, bahwa ada 4 orang yang bertanya kepada beliau, di mana beliau atau mereka ini mempertanyakan dengan 4 pertanyaan, dan 4 pertanyaan itu dengan jawaban yang sama yang disampaikan oleh Imam besar Hasan Al-Basri. Orang
yaitu mengeluhkan tentang gersangnya tanah karena kemarauannya. Kemudian bagaimana cara mengembalikannya? Maka Hasan Al-Basri menyampaikan dengan satu ungkapan yang mudah, istaghfiru rabbakum, banyak beristighfarlah kepada Allah. Kemudian orang yang kedua juga bertanya, beliau mengeluhkan kefakirannya karena dia menginginkan rezeki yang melimpah. Apa jawaban dari Hasan Al-Basri? Dia mengatakan istaghfiru rabbakum, beristighfarlah atau banyak beristighfarlah kepada Allah. Kemudian orang yang ketiga adalah seorang perempuan yang tentunya bertanya dengan mengeluhkan bahwa beliau belum memiliki keturunan. Maka jawaban dari Imam besar Hasan Al-Basri, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Allah. Kemudian beralih yang terakhir, yaitu orang yang keempat, dia mengeluhkan tentang keringnya tanah kebunnya karena tidak ada sumber air sehingga dia tidak memanen hasilnya. Seorang Imam Hasan Al-Basri lalu menyuruh mereka semuanya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Ar-Rabi kemudian bertanya, wahai Al-Hasan, sekelompok orang datang kepadamu dengan mengeluhkan hal yang berbeda-beda dan meminta solusi untuk permasalahannya. Lalu engkau memerintahkan mereka semuanya untuk beristighfar. Hasan Al-Basri berkata, aku tidak mengatakan apapun bersumber dari diriku sendiri, tapi aku hanya menyampaikan ibarat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Yang ini tentunya tertuang di dalam surat Nuh ayat 10 dan ayat 11. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama'u 'alaikum midrar, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdikum bi amwali wa banin, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan menjadikan untukmu kebun-kebun dan menjadikan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Di dalam sebuah hadis baginda Rasul pun menjelaskan tentang keutamaan orang yang memperbanyak istighfar atau orang yang melazimkan istighfar dengan sabdanya, man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kegundahan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Dia memberikan rezeki untuknya dari jalan yang tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian istighfar merupakan kunci untuk memperoleh rezeki dan untuk memperoleh jalan-jalan yang manakala kita mendapatkan kesulitan, maka dengan istighfar insya Allah akan membukakan jalan keluar. Barakallahu wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikriha. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian mengenai keharusan atau anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa kita memperbanyak istighfar, maka istighfar yang seyogyanya kita dawamkan atau lazimkan itu bisa kita lakukan setiap saat, kapan saja dan di mana saja. Tentunya kita bisa melaksanakannya terutama di bulan Rajab ini. Bahkan ternyata bukan hanya
bulan Rajab, tapi kita memulai dari sejak bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban sampai tibanya di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu bahwa kita ini sudah mengawali bulan yang mulia dari 3 bulan sebelumnya, yaitu diawali dengan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Kemudian Rajab inilah termasuk bulan yang mengawali dari kegiatan-kegiatan yang patut kita lakukan. Untuk itu, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri, bahkan kita terus meningkatkan kewaspadaan kita, mewaspadai berbagai macam hal yang mengganggu, bahkan membuat diri kita lalai untuk tidak beristighfar, membuat diri kita tidak sempat untuk melakukan istighfar. Maka mulai saat ini marilah kita sama-sama berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimahullah, dengan memperbanyak bacaan istighfar ini kita menjadi wasilah untuk memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari ridhonya. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan rahmat dan taufiknya agar kita mampu memperoleh kesalahan atau mengoreksi kesalahan dalam diri kita, sehingga hati kita akan sadar dan senantiasa memperbanyak bacaan-bacaan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Rasulnya telah di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku qul hadza